setia sampai garis akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai pertemuan ke-12 mata kuliah budgeting atau anggaran. Ya, setelah kemarin kita belajar mengenai anggaran piutang, ya. Sekarang kita belajar membahas tentang anggaran kas. Hubungannya antara piutang dan kas itu sangat dekat, ya. Jadi kalau piutang bisa dicairkan, maka dia bisa menjadi masuk ke akun kas atau bank, ya. Jadi kita membahas sore ini adalah membahas budgeting anggaran kas atau bank, ya, sama aja sih, ya. Oke, kita mulai, ya. Tema budgeting atau anggaran kas terdiri dari kas masuk dan kas keluar, ya. Intinya gini, kalau di posisi perubahan posisi keuangan atau neraca, ada namanya aset lancar, ya. Aset lancar itu paling liquid adalah kas atau bank, ya. Kenapa paling liquid? Liquid itu dalam arti bisa dicairkan secara paling cepat, ya. Misalnya kalau saudara punya uang kas 100.000, maka bisa ditukarkan menjadi untuk membeli lain. Sedangkan kalau kita punya rumah 1M, itu akan butuh waktu untuk bisa ditukarkan menjadi rupiah, ya. Jadi kas atau bank adalah aset yang paling liquid, ya. Nah, intinya kas itu bagi perusahaan gimana? Semakin kasnya dana kasnya atau cadangan kasnya di perusahaan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi tingkat likuiditas. Sedangkan nanti kalau saudara belajar di manajemen keuangan, nanti ada namanya tingkat likuiditas, ya. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan, ya, untuk membayar, ya. Berarti semakin tinggi likuidnya, berarti semakin sisa banyaknya kas itu setelah membayarnya itu, maka semakin liquid, ya. Atau juga semakin tinggi tingkat kemampuan membayar utang jangka pendek, ya. Berarti semakin tinggi atau persentasenya semakin tinggi, maka perusahaan itu semakin sehat. Contoh, satu perusahaan itu punya aset lancar, ya, kas atau bank itu 1M, ya, totalnya. Kemudian seluruh total utang jangka pendeknya perusahaan tersebut terhadap supplier, ya, utang dagangnya terhadap supplier atau utang terhadap lain-lain itu 300 juta. Maka kemampuan likuiditasnya dari perusahaan tersebut adalah 1M dibagi 300 juta, berarti 3,3333, ya. Berbeda dengan kalau satu perusahaan itu asetnya 1M tapi utangnya hampir 1M, maka kemungkinan besar kalau pihak pemberi utang itu meminta semua utangnya untuk dibayar langsung, maka perusahaan itu tidak punya sisa cadangan kas, maksudnya gitu, ya. Oke, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi karena adanya jumlah kas dalam jumlah yang besar, berarti perputaran kasnya tersebut rendah, ya, dan berarti perusahaan tersebut kurang efektif dalam mengelola kas, ya. Berarti ada dua dilema. Kalau likuiditasnya perusahaan itu terlalu gede, tapi uangnya nginden atau mati mandek, ya, karena ditabung di bank. Sedangkan para ahli ekonomi, kalau kita nabung di bank itu tidak dapat apa-apa, tambah karena biaya inflasi, ya, dan biaya dari admin dari administrasi dari bank tersebut, sehingga itu istilahnya sulit untuk bisa memaksimalkan kekayaan perusahaan. Sebentar, tak cek dulu, ya. Bisa masuk, ya. Kemudian sehingga ada dua definisi, ya. Yang satu, kalau putarannya kas itu rendah, maka itu perusahaan itu kurang efektif dalam mengelola kas. Berarti semua kasnya dimasukkan ke bank, ya, tidak ada yang diinvestasikan,
tidak ada yang dioperasionalkan dan lain-lain, atau dikelola untuk menghasilkan return yang lebih tinggi, ya gitu. Kemudian kas, ya, kas itu yang adalah uang yang siap dan bebas digunakan, bisa berupa katal, ya. Katal itu berarti uang yang berlaku resmi di seluruh wilayah suatu negara, misalnya 100.000, 50.000, kemudian 20.000, 5.000-an, ya. Kemudian gila, surat berharga yang dapat diuangkan di bank atau di kantor, contoh cek, giro, pos, wesel, dan surat berharga. Ini status likuiditasnya lebih rendah daripada uang kas atau bank, ya. Ya, apalagi kalau jadi simpanan giro, berarti butuh waktu untuk mencairkan menjadi rupiah yang bisa masuk ke akun kas atau bank, ya. Kemudian nih, defisit anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan, ya. Jadi anggaran itu adalah perencanaan, ya. Perencanaan itu dari bisa setahun, ya, atau setengah tahunan, atau 3 bulanan, ya. Memberikan alasan perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar, ya, sebagai arus dibelanjakan, sehingga tampak kelebihan dan saldo kas selama periode tersebut, ya. Itu kemudian sebentar, ini tujuan penyusunan anggaran kas adalah untuk menentukan saldo kas akhir setiap periode. Nah, biasanya perusahaan itu biasanya memakai sistem periode bulanan, ya. Nanti ada kas besarnya berapa dan kas kecilnya berapa untuk perputaran di perusahaan, ya. Kemudian mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Nah, kalau perusahaan tidak memanage anggaran, maka dia tidak akan tahu jumlah yang harus disiapkan untuk bayar biaya, ya. Biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerjanya, buruh, ya, terus biaya BOP-nya, servis, maupun biaya administrasi dan umum, ya, maupun biaya gaji, marketing, dan pemasaran, ya, kayak gitu. Kemudian menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang modal, pendapatan, dan beban, ya. Kemudian mengetahui arus kas, sumber kas, arus kas masuknya itu dari mana, ya, dan dipergunakan untuk apa. Ini biasanya yang butuh ini adalah pemilik perusahaan, ya, tapi yang tidak langsung mengelola, ya. Dia akan mengecek dia kasnya tuh masuknya berapa dan keluarnya berapa dan digunakan untuk apa aja, ya. Dan mengetahui kapan utang bayar dibayar kembali, ya. Nah, ini kemarin belajar tentang piutang dan utang, yaitu kapan masuknya piutang itu jadi uang dan kapan utang itu harus dibayar, ya. Terus memberi realisasi kas masuk dan kas keluar, apakah dari pihak pemilik akan menilai pengelolaan kas masuk dan keluarnya itu sudah optimal apa belum, atau nanti tujuannya untuk menilai kalau kasnya itu disimpan di bank terlalu gede, maka uangnya uang mandek, ya, uang idle, ya. Idle uang tidak bergerak, ya, kayak gitu. Kemudian memperkirakan sumber kas masa depan yang akan datang, ya. Dari situ nanti akan pemilik atau pimpinan perusahaan itu akan memperkirakan, dengan pertumbuhan penjualan segini, biaya segini, maka arus kasnya besok otomatis kalau penjualan naik, pendapatan naik, maka sumber kasnya juga akan naik, ya. Menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas, ya. Laba bersih itu berarti penjualan atau pendapatan dikurangi biaya-biaya harga pokok maupun biaya lain-lain, nanti biaya administrasi dan umum, itu laba bersihnya berapa, ya, kayak gitu. Kemudian ini, ya, faktor yang mempengaruhi kas adalah nanti ini hubungannya dengan anggaran kas, nanti masuknya ke arus kas, ya, atau cash flow, salah satu dari laporan keuangan, ya. Yang pertama adalah kegiatan operasi, ya, kegiatan bersifat rutin dan terus menerus dilakukan. Kemudian
nanti kegiatan investasi, kegiatan dapat meningkatkan atau menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Berarti anggaran kas, misal kalau di UTS itu nanti dibagi ya, ada kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan pendanaan. Nanti ABCD ya, misalnya A, kegiatan operasi dan investasi saja, B, kegiatan operasi dan kegiatan pendanaan saja, C, operasi, kegiatan investasi, dan pendanaan, D, tidak ada yang benar, seluruh jawaban benar, kayak gitu ya. Oke, sudah. Nah, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas ya dihitung dari pendekatan kas masuk dan kas keluarnya ya, jangka pendek ya, baik cara metode langsung maupun tidak langsung. Ini dengan penerapan sistem arus kas ya, cara membuat arus kas bentuk tunggal atau bentuk campuran ya. Pendekatan akunting atau jangka panjang ya sama aja. Oke. Selain ini, mengapa anggaran kas penting? Kalau kekurangan uang kas akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Nah, contohnya kalau saudara menilai perusahaan itu bagus atau sehatnya itu dari mana? Kalau dulu di kalangan sales ya, sales farmasi atau sales apapun, dia akan ngomong sama teman-temannya, oh itu perusahaannya itu loh bagus ya, karena pembayarannya utangnya dia ke produk yang dibeli dari salesman itu lancar ya. Tapi ada perusahaan lain lah, itu perusahaannya rada belit ya, rada sulit karena tagihnya itu butuh waktu 6 bulan untuk cair. Nah, dari situ ke situ, mulut ke mulut, para salesman itu nanti akan ngomong, oh ini perusahaannya itu kurang baik ya, itu menimbulkan image ya, image dari perusahaan itu kurang bagus lah. Kalau image itu kurang bagus, maka nanti akan menimbulkan negatif sentimen ya, sentimen negatif bagi perusahaan, dan itu akan mempengaruhi perusahaan itu kalau mau mengambil barang pada supplier lain ya, supplier lain itu nanti pasti ngomong salesnya, Pak itu dari teman saya salesman itu ngomong itu pembayarannya rada sulit loh Pak, jadi beli barangnya jangan terlalu banyak, takutnya nanti tidak dibayar ya gitu ya. Sedangkan yang kedua, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan sehingga menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur ya, atau idle ya. Besok ini keluar ya, uang idle uang yang banyak menganggur atau diam di tempat. Padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal untuk kepentingan perusahaan ya. Ini sudah ya. Nah, penting bagi kas memiliki kas ya perusahaan adalah jumlah yang tepat ya. Jumlah yang tepat itu berarti sudah di breakdown ya. Kalau saudara punya anggaran 1 tahun ya, maka saudara bisa memperkirakan per bulannya ya. Per bulannya itu diperkirakan juga sesuai kalau saudara sudah bekerja, nanti ada perusahaan misalnya kayak manufacturing furniture, nanti disesuaikan juga dengan musimnya ya, high season maupun low season ya. Kalau high season berarti biaya-biaya yang dibutuhkan sebelum dia produknya jadi juga banyak. Tapi setelah itu high season, maka pendapatan uangnya, transferan dari produk yang sudah dijual itu akan semakin banyak ya. Tapi kalau low season itu kemungkinan perusahaan itu kan tetap mengeluarkan uang pada masa itu, karena low season itu berarti penjualan sedikit dibanding pada high season ya, pada waktu yang tepat itu ya. Berarti jumlahnya per bulan bisa didefinisikan waktunya yang tepat sesuai high season dan low season, itu aplikasinya ya. Kemudian pengertian anggaran kas ya. Anggaran kas adalah atau budgeting kas ya, adalah prediksi aliran keluar masuknya ya, uang direncanakan perusahaan dalam satu periode tertentu ya, bisa setahun, bisa 6 bulanan, kemudian bisa 3 bulanan atau 4 bulanan, tergantung keperluan perusahaan tersebut ya, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, nanti ada pertanyaan,
apakah anggaran kas itu hanya dari penjualan ya. Terkadang anggaran kas itu bisa bertambah karena kita bertambah pemasukan karena kita menjual aset-aset artefak tetap yang tidak yang sudah merusak ya, yaitu misalnya ada selisih nilainya yang keuntungan itu kita jual ya, itu bisa juga menambah anggaran kas ya. Kemudian tujuan penganggaran kas sama ya, untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemilik biasanya atau bagi pengelola manajer ya, atau direktur utamanya tentang taksiran penerimaan masukan ya dan pengeluaran kas plus minus ya pada perusahaan pada satu periode tertentu di masa mendatang. Berarti kebutuhan untuk 1 tahun ya itu nanti di breakdown itu dibuat per detail per bulan ya. Kalau 12 bulanan, kalau per setengah tahunan berarti per 6 bulanan, kalau per 4 bulanan itu berarti 3 bulanan, kalau per 3 bulanan berarti 4 bulanan ya gitu. Kemudian beberapa pertanyaan penting dalam menyusun anggaran kas ya, itu biasanya dari mana ya. Kalau perusahaan baru ya biasanya kesulitan untuk menyusun anggaran kas karena dia belum pernah beroperasi ya. Tapi kalau perusahaannya itu sudah 2-3 tahun ya, biasanya dia akan tahu dari mana datangnya uang kas tersebut ya, dan seberapa besarnya dari high season maupun low season, dan perkiraan dari anggaran bahan baku ya atau bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja langsung atau buruh ya, dan BOP ya, biaya operasional pabriknya itu berapa yang dari tahun kemarin, dan biaya administrasi dan umum atau BAUK BAU ya, administrasi dan umum BAU ya, BAU, dan biaya marketing, anggaran marketing dan atau bagian divisi penjualan ya gitu. Kemudian sumber penerimaan kas ya, rencana perusahaan itu berupa antisipasi tentang berbagai aktivitas ya yang memerlukan uang, jumlah dan waktu yang tepat ya. Antisipasi bagaimana terjadi sekaligus menunjukkan sumber-sumber pengeluaran. Oh ya, saya lupa satu lagi yang penting di anggaran ya. Nanti kalau saudara membuat anggaran kas, nanti akan sisi kanannya itu nanti ada realisasi ya, realisasi misalnya anggaran kas bulan Januari ya 1M, satu tahunnya misalnya 15M ya, tapi di bulan Januari anggaran kasnya itu 1M, realisasinya anggaran kasnya itu hanya dapat 800 juta ya. Sedangkan di Februari itu anggaran kasnya 1M tapi dapat 1,2M, berarti misalnya bakpo ya yang dari Januari kurang 200, di Februari kurang lebih dari 200 juta sehingga impas. Nah itu realisasi itu sangat penting. Kenapa? Kalau realisasi yang dilaksanakan anggaran kas yang lebih rendah, maka kondisi perusahaan itu akan mengalami kerugian ya, kerugian dalam arti banyak. Berarti perusahaan harus prepare ya ke depan, itu bulan-bulan depannya harus misalnya menggenjot atau meningkatkan penjualan atau apapun supaya income-nya tuh bisa menutup nanti dari Januari sampai Desember supaya tidak tekor ya, sesuai dengan budgeting yang ada. Itu maksudnya dari anggaran ininya gitu ya. Jadi saudara buat anggaran nanti pasti ada realisasinya. Oke, ini kemudian ini sama ya, nanti intinya ini dari sumber penerimaan dan sumber pengeluaran kas ya. Ini sama ya saudara ya. Ini kemudian yang ini siap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat taksiran ya, berapa kira-kira banyak uang akan diperoleh setiap sumber tersebut. Misalnya sumber kas masuk itu bisa juga dari perusahaan itu menginvestasikan dalam bentuk obligasi atau saham, beli saham dalam perusahaan lain ya, dia bisa dapat capital gain ya kayak gitu. Itu harus juga dimasukkan dalam anggaran kas. Apakah
sahamnya itu rugi atau enggak, itu juga bisa ya, nanti bisa ditelusuri. Kemudian sumber penerimaan gas adalah kan terlihat keseimbangan ya antara keduanya. Apakah keseimbangan itu gimana? Dari anggaran yang kas yang sudah dibuat dari misalnya per bulan, nanti dengan realisasinya akan terjadi akan dapat terlihat keseimbangan ya antara anggaran dan realisasinya. Mungkin di bulan-bulan tertentu anggaran dan realisasinya lebih besar realisasinya, berarti perusahaan itu untung. Tapi kalau realisasinya lebih kecil, maka itu bisa menunjukkan gambaran dari penerimaan dan pengeluaran kas. Oh, berarti pada waktu bulan 1 dan 2 anggarannya istilahnya perusahaan dapatnya banyak. Oh, berarti perusahaan-perusahaan lain itu kondisi keuangannya pada awal tahun itu mereka liquid ya, sehingga bisa membayar tagihan-tagihan sehingga bisa masuk dalam kas. Tapi kalau kebalikannya pada bulan-bulan tertentu nanti anggaran kasnya itu sama realisasinya lebih rendah, berarti kita bisa mengambil informasi sekilas ya, meskipun harus dicek lagi pada bulan-bulan tertentu itu dari si A, si B, si C itu posisi mana yang perusahaan itu mengalami pembayarannya utang mereka itu lebih sedikit ya. Jadi dari situ kita juga prepare ya. Oh, perusahaan ini tagihannya atau angel. Nah, itu juga bisa diambil nanti sebagai data untuk pengambilan keputusan. Yaitu pentingnya anggaran. Tapi lebih baik anggaran itu bisa di breakdown ya. Misalnya anggaran kas dari pembayaran atau penjualan dari customer ya, nanti bisa kelihatan customer 1 ya si A itu omsetnya paling tinggi ya, customer B paling tinggi kedua, customer C paling tinggi ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya perusahaan dan hanya memiliki 10 customer yang paling gede ya, total misalnya omset kita 20M ya, customer itu masing-masing 4M ya, berarti customer kita ada 5M untuk menutup 20M. Nah, itu dibandingkan kalau kita punya customer omsetnya juga 20M sebanyak 20 customer ya, berarti customer A sampai Z itu 1M 1M. Nah, itu lebih sehat mana antara kita punya customer yang 4 aja atau 5 aja, berarti per customer 4M ya, totalnya 20M menghasilkan kas. Satunya customer sebanyak 20, masing-masing customer itu adalah 1M. Kalau saya itu semakin probability-nya semakin merata ya dari seluruh customer, maka dia perusahaannya akan lebih aman. Karena kenapa? Kalau customernya 1 bangkrut atau tidak bayar, ya itu maka risikonya akan semakin besar ya, kayak gitu. Jadi kemungkinan yang paling besar adalah kalau kita punya 20 customer, masing-masing customer adalah 1M ya, itu lebih kuat ya cara keuangannya. Kemudian ya ini ya, kelompok sumber aliran kas bisa dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan ya, nanti kita belajar lagi. Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan ya, sekaligus upaya tersebut berkaitan dengan upaya menjual produk tersebut ya. Berarti aktivitasnya untuk menghasilkan produk ya, operasi ya, sekaligus semua upaya berkaitan dengan upaya menjual produk ya. Ini juga keluar nanti bisa UTS ya. Kemudian aktivasi investasi adalah berbagai kegiatan atau aktivitas yang dari pembelian dan penjualan harta perusahaan ya, yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Misal seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, obligasi, saham, atau perusahaan lain kendaraan pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian atau pembelian obligasi atau saham dari perusahaan lain ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas keuangan, adalah
semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta dari konsekuensinya. Berarti misalnya perusahaan itu menerbitkan surat utang ya, utang itu obligasi ya, penerbitan obligasi atau penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang dan sebagainya. Nanti kalau saudara belajar di manajemen keuangan, biaya untuk menerbitkan saham baru akan lebih besar ya daripada kalau saudara menerbitkan obligasi ya. Nanti di manajemen keuangan itu sudah dapat juga. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, ini ya sekarang kita belajar arusnya ya. Ya, ini dari aktivitas ya. Aktivitas berarti yang dari masuk penerimaan kasnya adalah penjualan produk ya, pendapatan lain dan penerimaan piutang ya. Nanti kalau hubungannya kemarin kita belajar tentang anggaran piutang, maka ini maksudnya aktivitas operasional. Sedangkan pengeluaran kasnya untuk aktivitas operasional adalah pembelian bahan baku atau produk, biaya tenaga kerja langsung, buruh ya, terus biaya overhead pabrik, biaya pemasaran atau marketing, biaya administrasi atau biaya U ya, administrasi dan umum, dan pembayaran lain-lain. Bentar, ini kemudian di penerimaan aktivitas investasi juga dari sisi penerimaan kas, penjualan kendaraan, penjualan gedung, penjualan tanah, penjualan aktiva lain-lain. Sedangkan pengeluaran kasnya adalah pembelian kendaraan, pembelian gedung, pembelian tanah, pembelian peralatan, pembelian mesin, dan pembelian surat berharga. Ya. Kemudian aktivitas keuangan adalah dari sisi penerimaan kas, maka perusahaan tersebut menerbitkan saham baru ya untuk dijual ya, kemudian menerbitkan obligasi, penerbitan promise dan kredit bank ya. Sedangkan pengeluaran kasnya adalah pembayaran dividen, pembayaran bunga, pelunasan obligasi, pelunasan promise dan pelunasan utang atau bank. Oke, ya contoh soal ya. Pada bulan Oktober 2008, manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas tahun 2009. Ya, sedangkan datanya yang dimiliki manajemen perusahaan tersebut berkaitan dengan penyusunan anggaran kas adalah penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan 400 juta per bulan. Berarti setahunnya 4,8 M ya. Kemudian penjualan kredit diperkirakan 250 juta per bulan. Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Diperkirakan saldo piutang pada tahun 2008 sebesar 200 juta. Dari jumlah piutang tersebut diperkirakan akan dapat ditagih pada bulan Februari sebanyak 2029 sebanyak 60% dan sisanya akan ditagih pada bulan Maret. Ya, gitu. Nah, ini saldo kasnya diperkirakan ya akhir Desember 840 juta, pembelian barang langsungnya 400 juta, di mana 60%-nya akan dibayar pada transaksi dan sisanya akan dibayar. Pada tahun 2008 diperkirakan perusahaan masih memiliki utang usaha sebesar 400 juta, di mana sebesar 225 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2009 dan sebesar 175 juta direncanakan akan dibayar pada bulan 2009. Biaya tenaga kerja langsung atau buruh dianggarkan sebesar 45 juta per bulan. Biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya depresiasi akibat tetap sebesar 15 juta per bulan. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulan. Oke. Ya. Ini biaya administrasi dan umum termasuk biayanya ini sebenarnya jawabannya nih ya. Ya, gitu. Jawabannya ini akan dibuat dalam bentuk tabel, nanti saldonya berapa, namanya berapa. Oke. Apakah ada pertanyaan? Next time nanti kita
belajar tentang apa sebelum UAS, kita belajar tentang soal-soalnya ya, dari baik-baik apa dari seluruh anggaran budgeting. Nanti kita akan perdalami 1, 2, nanti apa kemungkinan apa sebagai kisi-kisi untuk kita masuk ke UTS. Oke, kita lihat dulu ini ya, sudah masuk atau belum ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri apa terlebih dahulu ya. Saya mengucapkan apa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya, dan insya Allah kita ketemu di pertemuan apa seminggu lagi ke depan dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin.